Sejak usia 10 tahun Fanya sudah diajak ibunya bekerja di kedai bakso milik orang sepulang sekolah hingga malam menjelang. Awalnya hanya menemani tapi lambat laun ikut membantu meski Bu Fani sudah melarang. Apalagi saat penerimaan gaji di awal bulan Fanya juga mendapatkan upah dari membantu walaupun tidak sebanyak yang diterima ibunya, jadi semangatlah ia bekerja di kedai tersebut. Setiap kali uang hasil jerih payah diserahkan ke ibunya selalu ditolak dan diminta agar dia sendiri saja yang menyimpan untuk keperluan sehari-harinya. Sejak saat itu Fanya sudah tidak mau lagi menerima uang saku atau keperluan sekolah dari ibunya karena ia sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan menurutnya uang yang ia dapat sangatlah banyak di usianya. Sampai akhirnya Bu Fani mempunyai modal untuk berjualan sendiri dibantu putrinya kala libur menjual aneka sayur dan bumbu dapur lainnya. Tapi entah kenapa semenjak ibunya menikah lagi Fanya yang dulunya rajin sekarang ogah-ogahan membantu lebih suka mengurung diri di dalam kamar. Apalagi setelah mengetahui saudara tirinya adalah teman kuliah yang sangat ia tidak suka karena keberuntungan selalu berpihak kepadanya tidak seperti dirinya. Hidup bergelimpangan harta, mempunyai ayah serta kakak yang perhatian. Tanpa disadari ia juga memiliki sesuatu yang berharga mengalahkan semua, sebuah sentuhan hangat dan kasih sayang tulus yang hanya bisa didapat dari sosok ibu yang tidak pernah sama sekali dirasakan Salsa sedari bayi. Sudah 2 bulan ia menghilang. Keluarganya sama sekali tidak menemukan jejaknya seperti dulu lagi. Walaupun amarah masih memenuhi hati Aris, tapi entah bagaimanapun Fanya tetaplah adiknya yang harus dijaga, tapi nyatanya keberadaannya saja tidak tahu. Berharap waktu mampu membawanya kembali seperti dulu sebelum bencana itu datang. Jika boleh ia meminta lebih adiknya kembali dengan sifat yang baru, ditinggalkan jauh-jauh keirian dengki yang selalu menghasut hati kecilnya. Sedangkan Pak Hamdi sendiri sudah tidak ada lagi amarah di hati, hanya keprihatinan dan rasa khawatir akan putrinya. Salsa pula kembali bahagia bersama keluarga kecilnya seperti dulu, tinggal di kafe milik Faiz. Dan putri mereka yang dulu lahir prematur kini usianya sudah menginjak 2 bulan. Tidak ada lagi tangis serta penantian, hanya kebahagiaan yang menemani hari-hari Salsa. Saat Aris dalam perjalanan hendak menghadiri undangan pernikahan teman kerjanya dulu, sekelebatan seperti melihat bayangan adiknya yang lama hilang dengan kondisi memprihatinkan sedang menyapu di depan sebuah toko mainan. Diputar mobil yang dikendarai untuk melihat lebih dekat memastikan yang dilihatnya benar-benar adiknya atau bukan. Benar tidak salah lagi, itu Fanya adiknya yang hilang. Gadis tersebut sama sekali tidak menyadari keberadaannya yang kini sudah berdiri tepat di belakang. Fanya, Mas Aris, panggilnya balik panik seraya meremas ganggang sapu di tangan. Fanya berjalan mundur tidak percaya, berusaha menghindar bersembunyi, ingin lari cepat-cepat pergi dari sini, tapi lengan kurusnya sudah lebih dulu dicekal. Mas, tolong lepas. Tidak percaya keluarga yang sudah dibuatnya kecewa menemukannya lagi. Sesudah menyadari penampilan yang menempel kulit jauh tidak seperti dulu, sangat kumal tidak terurus, dengan kikuk ia berusaha menutupi. Ayo, ikut Mas. Tidak Mas, saya sibuk. Tolong, Mas pergi. Tidak dihiraukan permintaan adiknya, tetap ditarik paksa lengan yang memberontak memasuki toko tempat Fanya selama ini berlindung. Tolong, lepaskan saya. Mas Aris pulang saja, pintanya mengiba. Ibu, pemilik toko ini. Si pemilik toko langsung berdiri dari tempat duduk melihat pegawainya diperlakukan seperti itu. Iya, ada apa ini? Mas, kita bisa bicarakan baik-baik. Mari duduk. Si ibu tersebut mengajak masuk ke dalam ruangan, agak masuk ke dalam lagi hanya pegawai yang boleh memasukinya dan mempersilahkan duduk di sofa. Mata beliau tertuju pada tangan lelaki di depannya yang tidak mau melepas genggaman. Maaf Bu, saya kakaknya Fanya dari Jakarta. Beliau cukup terkejut mendengar pengakuan Aris, lantas ditatap berganti ke arah Fanya yang terus menunduk. Alhamdulillah. Benar Fanya, pegawainya mengangguk membenarkan. Benar jika Aris adalah kakaknya salah satu keluarga yang sudah dibuat kecewa. Bu, tolong izinkan saya tetap tinggal di sini. Mas sebaiknya pulang ke Jakarta. Aris mengangkat satu alis melihat cara bicara adiknya yang terkesan lembut tidak seperti biasa. Iya, Mas akan segera pulang ke Jakarta bersama kamu. Tidak, tolak adiknya menggeleng. Fanya menggeser duduknya menjauh setelah terlepas pergelangan tangan memegang tangan si tuan yang sudah berbaik hati menolongnya selama ini.
Ibu tersebut tersenyum menepuk pelan punggung telapak tangan pegawainya agar merasa nyaman akan keberadaan beliau di sini. Gamas, Fanya tetap akan tinggal di sini. Tolong, jangan paksa saya. Mas pulang saja. Kenapa Fanya? Tidak apa-apa kamu pulang saja. Keluargamu di sana pasti rindu kamu. Kamu boleh main kapan saja ke sini lagi. Putri Padarmawan menggeleng akan tetapi bosnya mengangguk tersenyum. Fanya sudah menceritakan semua pada beliau termasuk kejadian tragis yang memperparah luka di hatinya. Bu, aku mau tinggal di sini. Tolong izinkan saya tinggal di sini. Permisi Bu. Beliau mengangguk membiarkan Fanya dijemput keluarganya. Menurut beliau ini memang jalan terbaik untuk gadis yang ditolongnya 2 bulan lalu. Apa ada barang yang perlu kamu bawa? Saya mau tetap tinggal di sini. Mas Aris pulang saja. Bu, boleh saya mengemasi barang adik saya? Oh silahkan. Kamar Fanya ada di ujung situ. Aris menarik lagi tangan Fanya agar kembali mengikuti. Sesampainya di kamar ia prihatin melihat kondisi tempat tidur adiknya tersebut. Sepetak kamar kecil bisa dibilang gudang karena terdapat beberapa barang dagangan. Dikeluarkan semua baju dari dalam lemari untuk dimasukkan ke plastik hitam besar yang ditemukannya terselip di bawah sisir. Hati Spickles melihat baju-baju tidak layak pakai dan kebesaran sepertinya ini baju pemberian ibu tersebut meski terlihat agak kecil dari badan si bos adiknya. Mungkin baju lama beliau. Ada pula beberapa helai baju yang masih baru tersusun di paling bawah. Ini saja, Fanya mengangguk. Tidak ada barang lagi selain baju dan juga sisir yang tergeletak di lemari. Apa kita tinggal saja baju ini? Nanti Mas belikan yang baru. Baju kamu di rumah juga masih banyak. Tapi, kalau Fanya lebih suka baju seperti ini nanti kita belanja yang banyak ya. Mas suka.